Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita pada malam hari ini, ibadah rumah tangga yang secara online pada tanggal 12 November 2020. Jemaat yang kasih Tuhan, kita mendapat tema tetap mekar di masa yang sukar. Baiklah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 76 bait 1 dan 4. Ku sangat suka mendengar namanya yang megah, bagaikan musik yang merdu terindah di dunia. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Dalam nama Yesuslah terungkap kasih-Nya, ketika hidup tercekam Dia turut serta. Ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku kasihi Yesus, ku sambut kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji syukur karena Engkau telah melindungi kami hingga hari ini. Karena kemurahan-Mu, kami telah diberi kesehatan, sukacita, kebaikan, dan berkat. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tuntunlah hamba yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ibadah online pada malam hari ini, ibadah rumah tangga, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Baiklah, saya akan membacakannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pada masa sekarang, masa yang sukar,
Sesuai dengan judul tetap mekar di masa yang sukar ya. Masa yang sukar adalah masa yang tidak disukai oleh siapapun, termasuk orang Kristen. Tidak menginginkan masa sukar yang terjadi pada dirinya. Mengapa masa sukar itu tidak disukai? Tentu banyak jawaban yang bisa kita kemukakan. Misalnya, karena masa yang sukar itu membuat banyak orang mengalami tekanan psikologis yang hebat. Karena masa yang sukar itu membuat orang kehilangan semangat dan motivasi hidup. Dan tentu masih banyak lagi jawaban yang lain. Lalu apa bentuk dari masa yang sukar itu? Bentuk dari masa sukar itu antara lain bisa sakit yang berkepanjangan, krisis ekonomi global yang tidak tahu kapan berakhirnya seperti sekarang ini ya, bencana alam yang terus meningkat sehingga menimbulkan kerusakan yang parah dan korban jiwa yang sangat banyak. Peperangan juga yang telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Habakuk 3 ayat 17-19 ditegaskan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Di sini kenapa dibikin perumpamaan kaki rusa ya? Karena kaki rusa itu sangat kuat. Kaki rusa itu bisa melompat, bisa berlari kencang, bisa berjalan di jalan yang terjal, serta yang berbatu-batu juga dia bisa sampai ke atas bukit. Makanya di sini disebut seperti kaki rusa. Habakuk menginginkan kepada Tuhan supaya kakinya kuat seperti kaki rusa dalam menghadapi bencana ini, bencana peperangan ketika itu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Habakuk hidup pada zaman di mana bangsa Israel mengalami penindasan oleh musuh-musuhnya. Dalam keadaan semacam itu, tentu hidup tidak bebas. Juga tidak gampang mempertahankan hidup di dalam iman. Masa-masa yang sukar di mana musuh selalu menindas, menyebabkan sendi-sendi kehidupan terpengaruh. Ladang yang biasanya menghasilkan sudah tidak lagi. Ternak yang menjadi harta kekayaan dihalau dari kurungan. Jadi tidak ada lagi simpanan baginya ya. Pada waktu itu, masa-masa sukar itu tidak ada simpanan, semua habis. Sedangkan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan yang terus-menerus. Yang dibutuhkan itu tidak ada henti-hentinya. Hal-hal ini juga sedang melanda dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya daya tahan dan motivasi hidup kita tetap terjaga? Bagaimana supaya mekar di masa yang sukar? Bagaimana kita supaya kita tidak kehilangan motivasi? Berikut beberapa cara untuk membantu kita dalam hal ini ya. Pertama, jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Allah. Seperti Habakuk katakan ayat 1 dan 2. Doa Nabi Habakuk. Menurut nada ratapan, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah kasih sayang. Berdoa kepada Tuhan merupakan cara pertama dan yang terpenting yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam masa sukar. Di dalam doa kita meminta kepada Tuhan Allah agar Dia datang menolong kita.
Doa yang harus menjadi cara hidup kita sebagai umat Tuhan. Doa menjadi jembatan bagi kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Jadi doa yang harus menjadi cara kita untuk mendapatkan motivasi hidup dari Sang Pemilik hidup. Sehingga di dalam masa yang sukar kita tidak menjadi lemah dan kehilangan gairah serta motivasi dalam hidup ini. Yang kedua, jangan lupa kita harus fokus kepada Tuhan Allah. Bukan kita berfokus kepada masalah. Jadi kita berfokus kepada Tuhan yang Sang Pemilik hidup. Habakuk 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan ya, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, di sini kita harus bersorak-sorak, harus beria-ria. Di dalam kesesakan, di dalam kesusahan kita harus beria-ria. Apa itu maksudnya? Nah, bisa kita pikirkan dalam saat ini. Hati yang senang adalah obat. Bisa menaikkan imunitas kita. Jadi di zaman Habakuk ini sudah ada. Kita disuruh bersorak-sorak, kita disuruh beria-ria di dalam Allah. Terkadang masa sukar membuat kita kehilangan fokus dalam hidup ini. Jadi kita harus membangkitkan diri kita, menyukakan hati Tuhan, bersukaria supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Masa yang sukar sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Masa yang sukar menyebabkan kita fokus hanya kepada masalah. Dampaknya, hidup kita menjadi kehilangan arah. Kita terpenjara di dalam masa yang sukar. Padahal masa yang sukar itu biasa. Masa yang sukar bukanlah masa yang luar biasa. Masa yang sukar adalah masa yang biasa-biasa saja. Ya, dengar Bapak Ibu ya, ini rupanya masalah biasa. Kenapa dibilang masa biasa? Masalah biasa. Karena masalah yang sukar ini selalu ada di sepanjang kelipatan waktu. Selalu ada sejak berabad-abad yang lalu. Masa sukar itu sudah ada. Jadi penulisan Habakuk ini saja berkisar pada tahun 609 dan 589 sebelum Masehi. Itu sudah ada ya, sebelum Masehi penulisan ini sudah ada. Berarti itu sampai saat ini, tahun 2020. Jadi masa sukar itu dianggap adalah masalah yang biasa-biasa saja menurut Habakuk. Nah, Habakuk ini namanya Habakuk artinya adalah memeluk, sesuai ya dengan namanya ya. Jadi kepada jemaat di Korintus juga berkaitan dengan masa yang sukar demikian, mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, ini Rasul Paulus yang mengatakan ini ya pada jemaat yang di Korintus. Berarti jemaat di Korintus itu mengalami juga masalah yang sukar seperti sekarang ini. Di era Kekaisaran Romawi, orang-orang Kristen dikenal dengan tradisi mengasihi. Ajaran Kristen itu dikenal dengan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada manusia. Satu lagi, kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dari kata-kata ini, sejarawan ada juga mencatat pada abad kedua, ya Bapak Ibu ya, pada abad kedua terjadi wabah yang mengerikan juga. Orang-orang Kristen banyak membantu pada masa sulit ketika itu. Nah, di sini terjadilah penyebaran agama Kristen
Karena orang Kristen banyak membantu melayani. Nah, terjadi penyebaran berarti pengertiannya bukan orang Kristen aja dibantu, di luar Kristen juga dibantu. Jadi pada abad kedua, pada waktu wabah mengerikan, terjadi penyebaran agama Kristen. Dan selanjutnya, pada abad ketiga, terjadi wabah Sprianus. Wabah Sprianus itu diambil dari nama uskup. Pada waktu itu, Uskup Sprianus menyampaikan kisah-kisah wabah ini di dalam khotbah-khotbahnya. Waktu itu wabah Sprianus itu seperti Ebola. Nah, itu terjadi pada abad ketiga. Wabah ini juga memicu pertumbuhan Kristen. Nah, orang-orang pada waktu itu, pada masa itu, orang-orang Kristen banyak melayani orang-orang Kristen dan bukan Kristen, sehingga ketika itu memicu pertumbuhan Kristen pada abad ketiga. Kata uskup ya pada waktu itu, yang sudah meninggal jangan dirata-ratapin, jangan disesalin, jangan dibikin tangis-tangis. Mari bangkit. Mereka itu yang sudah meninggal sudah di surga. Tidak perlu diratapin, tapi pikirkanlah orang-orang yang masih hidup. Perlu dibantu supaya bisa menjalankan hidup. Apa maksudnya? Dibantu dia bagaimana supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Bagaimana bisa mereka sehat kembali. Dan banyak lagi. Jadi ini Uskup Sprianus itu mengajari kepada jemaat dan kepada orang-orang di sekitar itu. 1 abad kemudian, cerita ini disebut lagi. Dikatakan bagaimana orang-orang Galilea merawat orang sakit. Semua dibantu, baik Kristen maupun bukan Kristen. Nah, itu 1 abad kemudian. Ini cerita ini disebut lagi pada masa Uskup Sprianus ini. Ada sejarawan gereja namanya Pontianus. Dia menceritakan kembali tentang kebaikan-kebaikan orang Kristen. Ini sejarawan yang mengatakan ya, pada masa wabah melanda, semua kalangan dibantu. Jadi wabah ini rupanya peristiwa biasa yang sudah ada sejak dahulu, dan kita digerakkan untuk ini, untuk membantu semua orang, baik Kristen bukan Kristen, agar nama Tuhan dimuliakan. Pada tahun 1527, wabah pes melanda Jerman. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Nah, pada tahun 1527, wabah pes yang melanda Jerman ini, waktu itu ada Martin Luther, dia pendiri Protestan ya. Ingat Bapak Martin Luther? Dia itu disuruh mengungsi. Nah, kalau kita sekarang mau mengungsi ya udah nggak bisa lagi. Semua kena virus ya, kena virus corona. Negara-negara di seluruh dunia. Jadi ketika itu Jerman yang kena pes, banyak sekali yang meninggal. Sehingga Bapak Martin Luther disuruh mengungsi, tapi dia menolak untuk mengungsi. Dia memilih dengan menolong dan melayani. Ketika itu, para dokter tidak boleh meninggalkan rumah sakit, apalagi pasien-pasiennya. Gubernur juga tidak boleh meninggalkan daerahnya, apalagi rakyatnya. Dan para pendeta tidak boleh meninggalkan jemaatnya. Jadi disinilah Bapak Martin Luther memilih untuk menolong dan melayani. Jadi wabah tidak membatalkan tugas-tugas kita dalam menolong dan melayani. Hendaklah kita peduli satu sama yang lainnya, saling mengasihi. Jadi tidak ada jalan hidup yang selalu mulus, dan disitulah kita untuk saling mengasihi, saling menolong. Nah, termasuk kita anak-anak Tuhan yang juga kena dampak COVID-19 ini, yang selamat hendaklah menolong yang berkesusahan. Persoalan yang ditemui akhir-akhir ini adalah masalah
finansial. Ya. Dalam rumah tangga ya, dalam keadaan krisis ekonomi ini, ada yang angsurannya yang jadi macet, debt collector datang terus-menerus, dan kebutuhan sehari-hari juga sulit. Boro-boro mau bayar angsuran untuk makan aja susah ya Bapak Ibu. Jadi semua tampak menakutkan sekali. Dan ini menjadi kita panik, galau. Akibatnya kalau kita panik, kita tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Di rumah-rumah, kita sering mengeluh, bersungut-sungut, dan saling menyalahkan. Itu efeknya dalam krisis ekonomi. Tidak bisa dihindarkan ya. Padahal hanya satu yang harus dilakukan, yaitu mendekat kepada Tuhan. Tenangkan diri dan cari hadirat-Nya. Renungkan firman Tuhan dan janji-janjinya supaya kita kuat. Lepaskan hati dari semua beban dan berharap padanya. Biarkan Roh Kudus menuntun kita untuk mencari jalan keluar untuk gimana supaya kita bisa bertahan. Kita tidak boleh kehilangan fokus. Kalau kita kehilangan fokus, bisa muncul yang aneh-aneh. Bisa stres. Kita stres karena di rumah, terus-menerus di rumah itu juga bisa membuat kita stres. Cuci tangan, maskeran, dan mandi terus-terusan setelah bepergian. Mau pergi mandi, pulang harus mandi. Itu juga bisa membuat kita stres. Social distancing juga. Menjauhi orang-orang, membatasi diri. Tidak boleh kontak langsung dengan individu. Itu juga membuat kita stres. Padahal itu untuk mengurangi atau menghindar penyebaran penyakit. Itu juga bisa membuat kita stres. Kadang-kadang kita berpikir yang kerja ya, takut di PHK. Dia lihat pekerjaan semakin berkurang. Menambah stres di rumah, kepikiran. Takut sekali di PHK, dari mana untuk makan. Juga stres karena dagangan kita sulit laku. Bingung mau usaha apa lagi. Semua juga orang terdampak dari krisis ekonomi ini. Kita juga bisa stres, ada tetangga yang sakit, apalagi yang kena COVID ya. Wah, itu kalau di WA itu biasanya sering ribut tuh. Tetanggaku ada yang sakit depan rumah atau samping rumah. Dia stres, ketakutan. Padahal itu sebenarnya nggak boleh kita stres, nggak boleh kita takut. Nggak mungkin virus itu berjalan-jalan mampir ke rumah kita ya Bapak Ibu. Kita harus melihat tetangga kita yang sakit atau yang kena penyakit virus ini. Ya bukan mendekati, maksudnya kita harus bantu, misalnya kita memberikan makanan padanya, kan bisa lewat HP itu ya, kita bertanya kepadanya dan mengantar makanan. Itu juga sangat membantu. Kita juga stres, karena apa? Karena keuangan juga menipis. Wah, kita stres, kita hitung-hitung uang kita cepat sekali habis. Itu juga kita bikin di rumah bertengkar karena uang udah nggak ada lagi. Si ibu minta bapaknya cari tambahan, si bapaknya bingung mau cari di mana. Bukan nggak ada kerjaan, pekerjaan itu ada, cuman yang bayarnya yang nggak ada. Jadi efek dari stres ini adalah emosi, cepat marah, jadi bertengkar, suami istri bertengkar. Bukannya bahu-membahu untuk mengatasi masa yang sukar ini. Yang ada bertengkar, yaitu karena tidak fokus. Ada juga yang datang pada saya. Dia mengeluh,
Saya rasanya mau bunuh diri. Karena apa? Saya tanya. Ya karena tidak punya apa-apa. Saya lihat matanya udah berkaca-kaca. Masalah mental sudah hilang. Masalah iman sudah hilang di situ ya. Yang karena apa? Karena rasa takut kelaparan. Ya, ini efek dari pandemi ini. Orang-orang seperti ini, COVID-19 pun tidak dia takutkan. Apapun mau dia kerjakan, tapi dia bingung. Akhirnya dia stres. Mentalnya hilang. Nah, ada juga yang datang mengatakan kepada saya ingin bercerai. Dia kira cerai itu menyelesaikan masalah. Padahal bukan Bapak Ibu. Cerai itu malah dikejar-kejar masalah kita. Kalau kita cerai. Pikirkan berapa kali, bukan 2 kali, 10 kali kalau kita cerai. Kalau bapak-bapak meninggalkan rumah, pikirkan. Kalau dia susah makan, gak mungkin dia minta makan ke orang. Tentu orang-orang bilang, ya kerja dulu. Kalau ibu masih bisa minta, tolonglah. Tapi gak cukup sekali. 2 kali pasti minta, 3 kali. Tapi orang tidak bisa menolong terus-menerus karena ada keterbatasan itu. Makanya suami istri itu harus bahu-membahu untuk mengatasi masalah dan pergi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan supaya stresnya bisa dihindarkan dan bisa memulai apa yang harus dilakukan dalam kehidupannya untuk menolong kehidupan dia sehari-hari, kebutuhannya sehari-hari. Kita tidak boleh meratap-ratap. Kenapa? Habis waktu. Kalau kita meratap-ratap, nangis saja terus di tempat tidur, nangis saja terus di kursi, itu habis waktu. Padahal perut perlu diisi, anak-anak juga perlu makan. Kalau ada yang minta tolong juga, kita yang berkecukupan, selagi bisa, tolonglah. Bukan tunggu kaya dulu menolong orang, ya Bapak Ibu. Selagi kita bisa, kita harus menolong. Seperti ada berita, ada orang yang kelaparan, dia ibu-ibu yang kelaparan, dia minum air terus, akhirnya dia meninggal. Yang malu tuh tetangganya sampai nggak tahu, tetangganya sendiri meninggal. Nah, kalau kita punya tetangga yang gitu, kita yang malu. Sampai dia tidak mau meminta tolong kepada kita. Periksa diri kita sendiri, kenapa begitu? Atau kitanya harus melihat lingkungan kita. Jangan cuek ya Bapak Ibu. Kita harus menolong. Dan bukan orang Kristen aja yang kita tolong. Yang dekat dengan kita. Kalau orang Kristennya misalnya jauh, kita datang ke sana menolong. Itu bagus. Tapi orang yang dekat kita juga dalam keadaan era pandemi COVID-19 ini, perlu juga kita menolongnya. Walaupun sedikit kita berbagi. Kalau yang masih ada pekerjaan, bekerjalah dengan gigih. Jangan berhenti apapun yang terjadi. Jadi kalau kita masih bekerja, jangan santai-santai lagi. Kalau kita biasanya santai-santai, sekarang sudah tidak boleh lagi. Bekerja yang gigih, semangat, kerahkan tenaga dan kemampuan kita di atas rata-rata. Ya Bapak Ibu, kerahkan semua kemampuan kita. Kalau kita usaha, kalau kita jadi pegawai, kita kerahkan semua tenaga kita di atas rata-rata. Kalau kita masih bekerja dengan rata-rata, wah, itu tuh masih belum. Harus di atas rata-rata. Karena hidup itu penuh perjuangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya dalam keadaan masa yang sukar ini, kita perlu mengandalkan Tuhan Allah. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Dalam masa yang sukar, kita tidak bisa mengandalkan harta kekayaan.
Karena faktanya, harta kekayaan pada masa yang sukar akan habis. Ya, tabungan kita juga bisa habis karena kita sudah susah. Mau bekerja susah. Semua kebutuhan pokok pada naik harga, pada mahal ya. Kita lihat Menteri Sri Mulyani tiap hari berpidato. Krisisnya di kuartal berapa. Nah, merasa longgar enggak nanti kuartal berikutnya berapa, minus atau plus. Kita harapkan plus ya Bapak Ibu. Nah, itu kita perlu berdoa ya supaya krisis ini tidak berkepanjangan. Dalam masa yang sukar kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita harus mengandalkan Tuhan karena manusia itu terbatas. Nah, kita berdoa, kita andalkan Tuhan itu untuk mengeluarkan kita dari krisis ini, supaya bangsa dan negara ini dapat keluar dari pandemi ini. Doakan pimpinannya, doakan jajarannya, doakan itu yang RT kita lah, yang pertama itu RT kita yang dekat itu juga, itu perlu kita doakan. Supaya dia bisa menjaga warganya, supaya dia bisa memimpin warganya, itu yang terdekat ya Bapak Ibu. Dalam masa yang sukar, yang bisa kita harapkan dan andalkan ialah Tuhan Allah. Karena Nabi Yeremia menuliskan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buahnya. Itu Yeremia 17 ayat 8 sampai 9. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, dalam masa yang sukar, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, berkat Tuhan akan terus curah atas hidup kita. Ada beberapa keuntungan ketika kita mengandalkan Tuhan Allah pada masa yang sukar ini. Pertama, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya, kita dekat dengan sumber kehidupan. Kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, memperoleh kehidupan dari sumber kehidupan. Ketiga, tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya, mengalami masa yang sukar, tetapi masa yang sukar itu tidak akan menghancurkan iman kita. Keempat, daunnya tetap hijau. Artinya, tetap segar atau tidak layu dan akan ada kekuatan baru setiap hari. Kelima, tidak berhenti menghasilkan buah, yang artinya selalu menghasilkan sesuatu yang baik, mendapat berkat dari Tuhan Allah dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ingat, catat, menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Baiklah, jemaat yang dikasih Tuhan, sekalipun masa sukar, namun di dalam Tuhan kita bisa untuk mekar. Untuk itu, teladanilah Habakuk dalam menghadapi masa sukar ini, yang akhirnya membuat diri kita mekar di dalamnya. Pertama, kita hendaklah berdoa kepada Tuhan Allah, fokus kepada Tuhan Allah, dan andalkan kepada Tuhan Allah. Maksudnya andalkan Tuhan Allah. Itulah 3 kunci yang orang percaya untuk tetap mekar di masa yang sukar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kesempatan kami telah mendengar
pemberitaan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang baru saja kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, tolong dalam penanggulangan COVID-19 dan berikan keputusan yang terbaik. Bapa, tolong para ahli untuk menemukan vaksin yang terbaik agar pandemi COVID-19 cepat berlalu. Kami juga berdoa untuk kedamaian negeri kami. Segala pertentangan dapat terselesaikan dengan baik demi kemakmuran negeri kami. Mohon kiranya TNI dan Polri bersama-sama menjaga keamanan negeri kami ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga, cukupkan segala kebutuhan ya Tuhan. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, berikanlah kesembuhan. Yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang baik. Yang mencari pasangan, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Juga kami berdoa untuk pelayanan di GKPO Sulaiman. Baik pendeta, majelis, koster, song leader, organis, dan operator, berkatilah ya Tuhan, berikan semangat untuk melayani agar ibadah dan tugas gereja dapat dilakukan dengan baik. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah kita ini dengan kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289 bait 1, 2, dan 9. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, sawah dan buayanya yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Jemaat Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan hari ini, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat pengutusan dari Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan sukacita surgawi dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa tinggal dan tercurah atas rumah tangga kita sekalian, malam ini, kekal, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Jemaat dikasih Tuhan,
Ibadah KRT online pada hari ini telah selesai dan kita akan ketemu kepada ibadah KRT online berikutnya. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Shalom.